ya. Ini research question. Ya, saya akan mulai dari research question, gitu ya. Apa research question saya? Ya, ada dua di sini. Yang pertama, bagaimanakah ya riset ya terkait peran sosial ya keuangan syariah ya dalam artikel Trindex Scopus 2020-2021. Nah, ini pertanyaan saya yang pertama ya. Oke. Bagaimanakah? Maka ini nanti jawabannya teman-teman. Ini jawabannya nanti deskriptif. Deskripsi dari riset-riset tersebut ya. Saya bisa menyoroti nanti dari dari tahun terbit ya. Misalnya 2020 berapa yang terbit, 2021 berapa yang terbit, nah gitu ya. Atau nanti saya bisa bagi sesuai dengan tema, nah gitu loh. Sesuai dengan tema ini berapa paper, nah gitu ya. Per tema nanti berapa paper, nah gitu ya. Nah ini sangat tergantung kepada kebutuhan. Kemarin punya Pak Bambang ya. Nah itu dia bikin deskripsinya itu ada tahun terbit, ada tematik, bahkan ada nanti negara ya, negara mana yang paling banyak nanti terbit papernya, nah gitu ya. Nah ini namanya deskriptif ya. Nah pertanyaan saya yang kedua adalah, nah ini tadi apa sajakah peran ya, peran sosial, nah gitu kan, yang diidentifikasi, nah gitu ya. Jadi apa peran sosial keuangan syariah ya? Apa sajakah peran-peran sosial keuangan syariah, gitu ya? Peran-peran sosial keuangan syariah yang diidentifikasi dalam artikel jurnal terindeks Scopus ya 2020-2021. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi memang kita sebelum bekerja harus mulai dari pertanyaan penelitian dulu. Nah, gitu ya. Jadi kalau pertanyaan penelitiannya sudah dapat, berarti saya akan mencari paper yang bisa menjawab pertanyaan saya ini. Nah, gitu ya. Yang akan menjawab pertanyaan saya ini. Gitu ya. Nah, ini kita tinggalkan yang lain. Karena saya sudah akan mencari dua ini, tentu yang pertama adalah mengumpulkan paper yang bisa menjawab pertanyaan penelitian ini. Nah, gitu ya. Oke, kita pakai bantuan Publish or Perish dan Mendeley ya. Kita akan coba, ternyata saya belum buka video ya. Nah, oke ya. Jadi kita akan coba buka Publish or Perish dan Mendeley ya. Pastikan Mendeley-nya sudah dibuka sama Publish or Perish-nya. Oke ya. Teman-teman langsung praktek ya. Rumusan masalahnya udah dapat ya belum? Paper yang sudah ada ya. Kok ya nggak ada jawaban ya. Kita anggap mengerti lah ya. Ini langsung buka laptop masing-masing ya. Langsung praktek gitu ya. Supaya ilmunya dapat. Oke. Nah lalu ini kita akan coba cari di Publish or Perish ya. Ini saya akan buka. Publish or Perish ya. Saya akan cari di linknya Scopus ya. Linknya Scopus ini. Pak, macam mana supaya bisa link Scopus? Nanti saya kirim caranya. Ya, nanti saya kirim caranya. Oke, saya pakai kata kunci ini. Ya, kata kuncinya adalah ini. Tadi kan saya mau cari peran sosial keuangan Islam pada masa COVID ya. Pada masa COVID ya. Nah, ini ya. Saya kasih kata keywords-nya nih. Sosial, karena dia peran sosial. Islamic finance, kemudian COVID ya.
Di sini ditulisnya 18, tapi sebetulnya kalau setelah dihitung ke bawah ini lebih dari 18. Ya, saya nggak tahu kenapa yang tertulis di sini dengan yang nanti disimpan dalam database itu lebih. Nah, setelah dapat ini, ini kita simpan. Kita simpan result Pak, as. boleh sambil bertanya, Pak? Ya, silakan. Pak, ya, kalau misalnya lewat publish all paris ini nggak usah kita pakai N atau OR gitu ya, Pak? Yang biasanya Iya, ini karena saya pakai keywords. Ya, saya ambil keywords-nya nih. Kalau pakai keyword ini berarti nggak usah pakai N-nya, N, OR gitu. Nah, yang itu dia, yang kalau di itu kan title words. Kalau yang di Google Scholar. Oke, Nah, kalau keywords kita pakai koma aja boleh, karena keywords itu biasanya kalau di jurnal memang pakai koma ya. Nah, gitu ya. Nah, ini saya batasi tahunnya nih ya. 2020, 2021 jangan lupa. Kalau sudah dapat ini di save result, ambil simpan sebagai ref manager. Sudah? Nah, ini sudah saya simpan. Setelah ini disimpan, ingat nyimpannya di mana ya? Setelah disimpan, kita buka Mendeley. Nih, kita buka Mendeley, bikin folder. Supaya jangan lupa, bikin folder sendiri. Ya, bikin folder tahu ya. Bisa ini, ada di sini. Plus folder ini, bikin folder sendiri. Setelah ada foldernya jadi, ya, atau supaya gampang kita buat lagi lah ya, nanti saya hapus lagi ya. Kita bikin foldernya di sini. Nih create folder di bawah ini ya. Misalnya nih latihan sosial ya, peran sosial, social role, social Islamic finance lah, ya. Nah, udah dapat ini. Nah, kita tinggal add, risk manager tadi, di mana kita letak. Nah, gitu ya. Ya, misalnya di mana ya saya simpan tadi ya. Ini dia. Misalnya nih kan, saya tinggal open, ini otomatis tersimpan di sini dia. Nah, udah. Yang tadi itu, inilah dia semua. Paper, terindeks Scopus yang mau kita, yang akan mau kita review. Nah, ini ya. Kadang-kadang ini, abstrak ini kadang-kadang nggak muncul. Nah, kalau dia tidak muncul, bisa diblok semua. Klik kanan, update detail ini. Nah, gitu ya. Di-update itu supaya nanti muncul abstraknya ini. Nah, gitu ya. Nah, ini contoh. Kalau sudah begini, ya kita tinggal pindahkan ke paper kita dengan ini tadi lah. Yang saya lakukan adalah misalnya kan ini Hudayfi ini kan. Saya mau ambil abstraknya. Saya tinggal buka paper saya. Oke, saya tinggal buka paper saya. Nah, ini. Kita bikin tabel bantu. Nah, ini yang saya sebut tabel bantu ya. Nih, saya tinggal, karena ini sudah sebagian tadi saya sudah kerjai, sambil menunggu kawan-kawan. Ya, cara memasukkan Mendeley ini udah tahu lah ya. Nih, misalnya nih tadi mana yang belum, saya akan cek ya. Mana yang belum saya masukkan. Kayaknya Basir ini belum ini. Basir ya, coba saya cek dulu. Basir udah belum? Oh, Basir belum. Karena si Basir ini belum, saya akan masukkan Basir kemari. Sorry. Insert citation, Basir. Nah, ini dia. Oke. Nah, nih sudah Basir. Gunanya apa nih kita pakai Mendeley? Supaya nanti kita bisa panggil daftar pustakanya di belakang. Sama kita tidak lupa ya. Nah, kita tidak lupa. Ini Basir dan Besar namanya ya. Wah, menarik ini. Nah, lalu di Mendeley tadi, yang nampak di layar Bapak Ibu apa ya?
Yang nampak di layar. Berapa? Oh masih ya? Oke, harusnya kita beralih ke ini ya, ke Mendeley desktopnya. Oke, saya stop dulu. Nah, kalau sudah dapat itu, ini kerjanya memang harus begitu ya. Nah, ini abstrak yang ada di Mendeley ini. Nah, ini bisa kita copy. Kalau kita ada masalah dengan bahasa Inggris kita, ya saya juga begitu ya. Maksud saya begini, ya daripada repot-repot kan, mending saya pakai Google Translate kan gitu ya. Saya pakai Google Translate. Loh, kok jadi yang ini tadi ya? Sorry ya. Oke ya, jadi supaya nggak susah ya. Nah, saya minta bantuan Google Translate. Nampak ya Google Translate ya? Ya, nampak. Oke ya. Saya minta bantuan Google Translate untuk menerjemahkan. Lalu saya akan masukkan ke papers apa namanya? Abstraknya ini, gitu ya. Nah, jadi apa yang saya lakukan? Ya, setelah ini saya masukkan, saya akan melihat pertama klasifikasinya. Berarti ini zakat ya, ini zakat and COVID temanya ini. Nah, dari mana Pak tahu ya? Tengok-tengok aja isinya tuh. Ya, isinya tentang zakat and COVID ini. Oke. Lalu kira-kira poin-poin isinya apa? Nah, ini disinilah yang penting Pak, Bapak Ibu ya. Poin-poinnya ini kita lihat. Kayaknya Basir ini udah pernah. Kampanye zakat digital. Iya. Kayaknya Basir ini sudah. Basir. Atau ini salah isi kali ya. Bentar ya. Saya merasa ini kan benar. Kalau saya salah ini. Oke. Bentar ya. Nah, ini dia. Salah copy ya. Bentar. Isinya tentang zakat juga, tapi ini salah tempat. Tadi itu tulisannya baik. Oke. Oke, tapi dia tetap tentang zakat dan COVID. Oke ya, nah ini. Nah, jadi ini dia pengalaman Brunei Darussalam ya. Tapi dia tentang UMKM kayaknya, bukan zakat. Jadi di UMKM tapi usaha mikro kecil kita lihat pengguna. Oke ya, betul ini zakat karena dia menggunakan ini ya. Penggunaan keuangan sosial Islam untuk mendukung UMKM. Oke. Ambil poin pertama bahwa digunakanlah keuangan sosial Islam. Kemudian kasus COVID tidak instrumen keuangan memiliki karakteristik uniknya mungkin menggunakan dalam kebutuhan masing-masing penerima. Ini penting nih. Bagaimana keuangan sosial Islam itu digunakan. Lalu menggabungkan ketiganya ini mungkin zakat, infak, sedekah ya. Ini soal sedekah, wakaf atau zakat ini ya. Nah, ini berarti dia menggunakan ini. Nah, ini. Nah, ini ya. Jadi ini. Oke. Artinya poinnya dapat inilah dia. Poin-poinnya nanti yang akan saya gunakan ya, akan kita gunakan untuk membahas. Jadi ini proses ini memang dilakukan, makanya saya sebut teman-teman kalau bisa review papernya ini terkait disertasi sehingga teman-teman memang betul-betul menguasai literatur berkaitan dengan disertasi kawan-kawan. Jadi nanti bisa lihat apanya ya, metodologinya bisa dilihat, konsep yang digunakan bisa dilihat ya, variabel yang digunakan bisa dilihat ya. Jadi kita menguasai betul ya peta penelitian tempat kita meneliti ya, variabel yang kita teliti. Oke, anggaplah ini teman-teman sudah ya, anggaplah ini sudah sementara ini ya. Lalu tabel bantu ini
bukan ini yang mau kita ajukan dalam paper kita, ya. Tapi yang mau kita ajukan adalah ini karena ini sudah ada tabel bantu gitu ya. Maka dari sini nampak poin-poinnya, ya. Yang pertama nih ya, saya ada membagi, lihat dari atas ya, dari atas. Saya dapat ini, nih ada paper yang memang secara umum bicara tentang Islamic Finance and COVID, ya, Islamic Finance and COVID. Ini satu tema. Berarti dalam tabel ini nanti saya hitung yang bicara tentang Islamic Finance and COVID itu ada berapa. Nah, ini. Berarti dia masuk KS ini keuangan sosial ya. Oke, ini aja lah. Islami, keuangan sosial. Secara umum ada berapa? Tadi sudah dapat yang pertama tadi itu. Saya tinggal masukkan di sini karena kalau full kita masukkan judulnya semua sesuai dengan apa tadi. Jadi dianggap kita plagiat ya. Jadi kita cuma ngambil judul, pengarang, judul sama tahunnya. Nah, gitu ya di sini. Ya, tabel untuk menunjukkan untuk memetakan ya paper-paper yang relevan. Gitu ya. Berarti yang pertama itu saya dapat ada beberapa ya. Ini karena ini dia. Berarti ini dapat si Rusdiana. Nah, ini ya Rusdiana. Ya, kalau mau judulnya apa, nanti bisa kita cek di daftar pustaka. Ya. Oke, berarti kita dapat satu ini, si Rusdiana. Nah, gitu ya. Nggak pakai title juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Kalau memang mau menghemat ya. Tapi kan biar nampak sih judulnya, titlenya itu apa ya. Nah, dapat. Jadi petakan di sini. Lalu yang bank, kita kalau yang bank, dapat ya. Yang bank, oke, ini dapat. Yang bank ini ada tulisan, ini bukan. Yang bank. Islamic Bank, pasar modal, fintech. Oke, kayaknya bank belum ketemu, tapi yang pasar modal yang tadi ada beberapa. Yang pasar modal, ya pasar modal. Tiba-tiba dia, oke, ini ada beberapa ya. Nih pasar modal, nih si Hasan. Jadi yang pasar modal ini ada 1, 2, 3, 4, tapi ini sama 5, 6. Ada 6 paper yang pasar modal. Satu diantaranya ini si Hasan ini. Ya, untuk pasar modal dapat 6 paper di sini. Ya, dapat 6 paper. Ini untuk pasar modal ada 6 paper. Ya, termasuk diantaranya tadi si Hasan ini ya. Hasan dan kawan-kawan. Gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita menyajikan tabel yang paper yang relevan dengan tema. Ini dulu kita buatkan. Kita taruhlah di sini nih. Yang ada di atas di tabel bantu ini. Namanya tabel bantu aja sebetulnya. Kita petakan. Jadi nanti dapat setelah kita petakan dapat berarti untuk yang ini paper ini katakanlah ini ada 3 paper gitu ya. Untuk yang perbankan kayaknya cuma ada 1. Nah, gitu ya. Kemudian untuk yang pasar modal tadi 6. Yang fintech katakanlah ada 3. Nah, gitu ya. Terus LKM tadi katakanlah ada 4 gitu ya. Kemudian ini yang agak banyak, katakanlah di sini ada 8. Nah, gitu ya. Lembaga zakat atau ziswaf lah, zakat, infak, sedekah lah, ZIS lah ya. Nah, lembaga ZIS. Nah, gitu. Nah, ini dia. Jadi Nah, ini cara termudah ya untuk deskripsi. Deskripsi paper
berdasarkan tema. Nah, ini menjawab pertanyaan, ingat tadi ya, kita punya 2 pertanyaan kan? Nah, ini tadi. Menjawab pertanyaan pertama. Nah, gitu ya. Bagaimana? Bisa pakai tematik, bisa pakai tahun terbit, nanti dibikinkan apa namanya itu? Diagram pie-nya boleh, terserah. Tapi kalau kita gampang nih saya pakai tema lah, per tema supaya gampang. Oke. Nah, kalau sudah, nah jadi saya selalu mulai dari situ ya, Bapak Ibu ya. Mulai dari situ dulu. Jadi dapat dulu body papernya, baru nanti kita ke atas, ya. Nah, kalau sudah berarti sebetulnya ini saya sudah bisa hapus ini, yang tabel ini sebetulnya udah nggak berguna lagi karena saya sudah dapat ini kan, tabel ringkasan-ringkasan ini. Nah, inilah yang kemudian mulai kita petakan, pembahasan karena tabel bantu ini menunjukkan ada berapa tema nih. Satu nih, peran sosial keuangan Islam secara umum. Nah, ini kan. Nah, berarti nanti di pembahasan, ini ya, secara umum, ini kan tadi kan, poin-poin itu kalau saya pindahkan kemari, berarti pembahasan pertama tentang peran sosial ini kan, poin-poinnya inilah dia semua. Nah, ini namanya alat bantu, Bapak Ibu. Nah, jadi saya bikin nanti, di berapa poin-poin tadi saya letak di sini, supaya kalau ada perulangan, saya tidak lagi membahasnya berulang-ulang, ya. Jadi saya tidak membahasnya berulang-ulang. Jadi semua poin yang ada berkaitan dengan tema itu, nih saya tinggal pindahkan kemari, ya. Saya tinggal pindahkan kemari. Ini ada, ada peran sosial tadi ini, LKM Syariah, gitu ya. Nah ini, jadi supaya kita jangan lupa ya, nanti mana tahu kita pas ada panggilan kerja lagi kan, nah, ini kita tinggal, nah, jadi kita tahu bahwa kita sudah punya ini, kerjaan ini ya. Oke ya, ingat ya, karena saya mau mencari peran apa saja, itu tadi ya pertanyaan berikutnya kan, yang kedua kan. Oke, jadi anggaplah inilah poinnya. Izin Prof. Ya, silakan. Kenapa bisa jadi kita bagi-bagi peran sosial apanya ini? Peran sosialnya tadi kan peran sosial Bank Syariah tadi, Prof kan? Lembaga keuangan Pak, judulnya Pak. Nah, lembaga keuangan. Kenapa jadi begitu banyak dia apanya? Temanya jadinya? Iya, karena papernya begitu Pak. Ini kan berdasarkan paper. Nih, jadi dari paper-paper itu kita petakan. Misalnya ini si Rusdiana. Oh, berarti dia tentang Islamic Finance and COVID. Berarti dia secara umum, tema umum. Nah, dia bicara tentang penyakit coronavirus dan keuangan Islam. Oh, berarti dia tema umum. Nah, gitu loh Pak. Jadi tema-tema ini muncul dari paper-paper kita. Nih, si Hudafi dan Beck. Dia nulis tentang zakat dan COVID. Oke, kita masukkan di sini. Ambil zakat dan COVID. Dapat 2 kan Pak ya? Nah, terus yang ketiga nih, si Hasan. Ternyata Hasan bicara soal COVID-19, goncangan ekonomi, dan sukuk. Nah, gini, sukuk. Oh, berarti sukuk itu kan pasar modal. Oke, berarti dia bisa masuk pasar modal. Nah, gitu loh. Kategori pasar modal. Udah dapat 3 kategori ya. 3 kategori atau 3 tema. Berikut ini si Yazdi. Yazdi ini dia secara umum, oh berarti dia kayak siapa tadi, sama dengan yang pertama, Islamic Finance and COVID. Berarti dapat 2 paper dengan 1 tema. Berarti kotak pertama tadi isinya 2 paper, sudah. Oke, lalu berikutnya ini, kita lihat lagi si Zemovid. Zemovid dia ternyata COVID-19, tapi bicara tentang pasar saham. Dia pasar saham. Ini saham S&P, pasar saham Shanghai Composite segala macam. Oh, berarti dia masuk kategori pasar modal lagi. Oke, pasar modal. Berarti dia masuk kategori pasar modal. Tadi ada sukuk, ada saham. Berarti dia masuk ke situ. Udah ada 2. Gitu. Lalu ada si Chong. Si Chong ini dia bicara tentang keuangan Islam dan COVID untuk di Asia. Oh, berarti dia masuk yang pertama, kategori pertama. Berarti sudah ada 3 paper untuk kategori pertama. Jadi gitu Pak. Nah, jadi sudah ada 3 paper untuk kategori pertama.
Kemudian bin Naswan dan Muniza, ini dia bicara soal COVID dan sukuk. Oke, berarti dia masuk pasar modal dan sukuk. Berarti tadi sudah ada 2 sebelumnya, berarti dia masuk ke kategori pasar modal. Sudah ada 3 artikel tentang pasar modal. Nah, lalu si Syed Ali, dia bicara soal fintech. Oh, berarti ini masuk kategori berikutnya. Tadi kan sudah ada, baru ada 3 kan? Keuangan umum, zakat, kemudian tadi pasar modal. Dapat lagi nih fintech, berarti ada 4 tema. Dapat 4. Oke, berarti tema keempat adalah fintech dan COVID. Baru dapat 1 paper untuk fintech ini. Oke. Terus dapat lagi nih berikutnya si Nick Azman. Ternyata dia lembaga keuangan mikro. Belum ada tadi kan tema lembaga keuangan mikro kan? Baru ada tadi keuangan Islam secara umum. Kemudian fintech tadi sudah ada, amil zakat sudah ada, pasar modal sudah ada, lembaga keuangan mikro belum ada. Berarti masuk tema kelima. Berarti dapat ada tema kelima, yaitu tentang lembaga keuangan mikro. Sidik Azman masuk ke situ. Oke. Nah, lalu berikutnya, ini si Wilson, Rodney Wilson. Kelihatannya dia secara umum, karena dia bicara soal bagaimana ekonomi Islam digunakan untuk pemulihan COVID-19. Oke, berarti dia masuk yang pertama. Baliklah dia ke kotak yang pertama. Si Syarif tentang pasar modal. Oh, dia masuk kotak pasar modal. Saham masuk. Kemudian ini si Caci. Caci ini tentang bagaimana ekonomi dunia dan ekonomi Islam di masa COVID ini bisa berperan. Berarti dia masuk yang pertama. Tema yang pertama. Gitu loh. Si Hasan. Ini bagaimana ekonomi Islam digunakan sebagai alat sosial Islam menahan penduduk miskin akibat COVID. Oh, berarti dia secara umum bisa yang balik lagi nomor 1. Berarti nomor 1 yang paling banyak temanya. Gitu loh. Si Akosil juga demikian. Kemudian si Hanif juga demikian secara umum. Yusuf dia sukuk dan COVID, masuk pasar modal. Si Robani Ali dia bicara soal bagaimana lembaga keuangan Islam itu digunakan untuk penanganan COVID global. Oke, berarti dia masuk tema nomor 1. Gitu loh. Si Robani ini belum saya petakan. Oke, ini bicara tentang bagaimana pandemi sebagai peluang bagi tumbuh dan multiplier lagi setelah krisis keuangan global lagi dan muncul sebagai oke, berarti ini masuk yang umum. Tema 1. Itu tema Islamic Finance, gitu ya. And COVID. Berarti tema 1 ini. Ringkasannya ini 1. Bagaimana pandemi itu dianggap sebagai kesempatan. Gitu kan. Ini nanti kita bahas. Berikutnya. Nah, jadi gitu Pak ya. Jadi memang kita petakan paper-paper itu sesuai dengan tema yang cocok sama dia. Ini si Robani Basar ini. Ini dia bicara soal fintech nih. Ada fintech di sini kan. Tadi sudah ada peta fintech kan. Berarti dia masuk kelompok fintech nanti. Nah, cuman ini memang belum saya ambil kesimpulan karena tadi keburu udah mulai kita ya. Nah, jadi cara mengambil cara mengambil pokok-pokok pikiran itu terserah Bapak Ibu macam mana. Tapi kalau saya baca ya kalau bisa dipotong-potong dipotong-potong, mana yang kita anggap penting masukkan kemari dalam ringkasan-ringkasan ini. Gitu loh. Jadi di sini misalnya peluang, kemudian mengembangkan model. Oke, ini sama, tidak ada masalah. Oke, dengan tingkat sini fokus utama industri pada pejabat sosial dan oke. Industri industri keuangan syariah nih. Oke, bagaimana nih? Nih, berarti ada 2 poin pentingnya nih. Nih, bagaimana industri keuangan dan perbankan Islam memberikan kerangka kerja bagi para peneliti untuk memahami dan mengadopsi keuangan Islam di era pasca COVID-19. Gitu ya. Oke, dapat. Ini tadi. Jadi gitu Pak ya. Fintech. Oke, lalu ini ada si Bohrawa nih. Bohrawa ini tentang implikasi ekonomi. Oke, mengusulkan solusi. Mengusulkan solusi bagaimana supaya COVID itu bisa Oke, berarti ini masuk poin 1. Gitu loh. Islamic Finance and COVID. Gitu loh. Jadi ini masuk poin 1. Nanti ada berapa paper di situ, tinggal dikumpul-kumpulin. Gitu loh. Jadi
Nih, jadi apa isinya di sini saya pindahkan kembali. Jadi sebetulnya hanya modal abstrak saja, paper kita bisa selesai nih. Nah, gitu. Ini Muhammad Nur, dia tentang zakat, COVID, apalagi blockchain. Berarti dia masuk di tadi zakat. Nah, gitu loh. Nah, ini pasar modal. Jadi kayaknya sudah berulang-ulang ini. Ziswaf kayaknya udah mulai berulang-ulang. Lalu ini Islamic Social Finance tadi bisa masuk Ziswaf tadi. Sama ini. Zakat, infak, sodakoh ini sama tadi ini. Bisa masuk satu kelompok ini. Si Umar dan kawan-kawan ini. Oke. Ini pun bisa masuk ke zakat. Si Basir dan Besar tadi. Inilah ya. Jadi Pak, kenapa bisa temanya itu begitu? Inilah dia. Jadi sebetulnya, ini karena belum selesai, ini kan tadi misal saja ya. Berarti ini sebetulnya bisa dapat 10 paper tadi nih, yang peran sosial keuangan Islam secara umum. Baru nanti tinggal saya masukkan di sini, apa-apa saja tadi papernya ya. Kalau yang bank, malah sampai sekarang belum dapat, ya karena belum selesai ya. Saya tadi ya, berapa sih paper yang didapat pakai publish or perish tadi? Setelah saya hitung, pakai publish or perish itu ternyata dapat papernya tadi di atas ada saya tulis ini ya, ini dapat 34 nih, 34 artikel udah. Tapi itu tadi setelah saya baca ada beberapa yang tidak pas, tidak menjawab rumusan masalah saya. Ya ada yang karena saya bicara tentang fungsi sosial ya. Social rule. Ternyata ada yang bicara tentang perbankan secara umum. Tadi udah saya buat, nggak saya pakai dalam artikel ini. Ya, tapi tetap saya simpan di Mendeley tadi, nggak saya buang. Supaya nanti nampak dari 34 artikel ini, sisa ini nanti tinggal berapa? Ini kan tinggal saya hitung nih. Berapa artikel yang saya pakai? Katakanlah nanti dari 34 itu jadinya tinggal 22 misalnya. Nah, ya udah nanti saya tinggal review yang 22. Yang 22 inilah nanti masuk dalam tabel ini yang hitungannya harus total 22 paper. Ya. Ini yang di sini tadi. Ini. Jadi kita bagi sesuai dengan temanya. Karena pertanyaan tadi kedua adalah peran apa saja kan? Peran sosial apa saja yang bisa diidentifikasi pada keuangan Islam pada paper-paper yang dijadikan sebagai review. Gitu ya. Nah ini dia ya. Jadi udah karena sudah dapat saya petanya, ini tabel bantunya sudah dapat. Saya pindahkan ke tabel ini tadi, yang tabel ini, tabel yang di atas tadi. Kemudian ketika mau saya bahas, sebelum saya bahas, saya ringkas dulu. Nanti tabel ini hilang ya. Setelah nanti mau dibahas, tabel ini nanti hilang ya. Karena ini bahasan ini nanti akan kita bikin menjadi subbab pembahasan itu. Gitu loh. Pembahasan itu inilah isinya. Peran sosial keuangan Islam. Yang ada di sini, ini nanti saya bahas di sini. Panjang lebar, gitu. Boleh dibikin referensinya. Itu kata siapa? Ya, jadi misalnya, oke. Jadi gimana Pak supaya gampang ya? Kita copy aja lagi nih. Gitu. Atau kita cut istilahnya. Karena ini tabel bantu ya. Karena ini cuma tabel bantu, ini nanti dibuang ini. Ini. Nanti udah nggak ada lagi tabel ini. Jadi yang tersisa nanti tinggal tabel kecil ini yang menunjukkan paper apa saja yang kita review. Ya. Nah ini. Sama pembahasan ini tanpa tabel. Nanti nggak pakai tabel ini. Gitu ya. Tapi sudah dalam bentuk narasi. Gitu ya. Narasi. Ini. Jadi ya sebetulnya yang ini pengantar cocoknya di pengantar ini ya bicara bahwa sudah ada yang meneliti studi bibliografi tentang COVID dan keuangan Islam, tapi belum ada yang membahas tentang fungsi sosial ya keuangan Islam pada masa pandemi. Gitu ya. Udah, jadi yang istilahnya gini, yang temanya sama, ringkasannya ini udah kita masukkan aja ke situ teman-teman. Nanti kita baca kalau ada yang sama ya kita gabung. Jadi kita tidak menarasikannya mengulang-ulang dia. Gitu loh. Jadi poin-poin deskriptif yang mau kita
yang mau kita bahasakan, nih dia berurut dari sini. Misalnya kalau ini saya kira nggak perlu nih ya, karena ini di pengantar nanti nih. Kita mulai dari sini berarti sudah ada berbagai instrumen keuangan sosial Islam yang telah dikerahkan kalau ini kan bicara apa? Ini nanti di pengantar ini bisa dipakai. Nah, jadi paper-paper yang nggak dipakai di sini nanti kita pakai paper di pengantar ya di atas. Tapi saya mau katakan bahwa poin-poinnya ini dikumpulkan aja dulu di sini, poin-poin temuan ini. Kalau ada yang sama nanti poin-poinnya, ya tentu tidak kita ini lagi, tidak kita bahas lagi, ya. Oke. Mana saja tadi ya. Nah jadi supaya berturut dia, langsung aja gini ya, gitu. Ya. Kalau nggak mau atas bawah gini, kalau memang capek atas bawah, boleh buka ke samping. Ini kan namanya juga tabel bantu ya. Berarti ini tadi tentang yang kedua tadi pasar modal ya. Oh zakat rupanya. Yang kedua ini tentang zakat ya. Yang kita ambil itu kan abstrak yang dikumpulkan semuanya di title-nya itu. Kemudian yang kita ambil hasil penelitiannya atau yang mana ya, Prof? Sebagai poin-poin yang mau kita pindahkan. Mana yang kita anggap penting, Pak? Oh gitu ya. Yang mau kita anggap penting, misalnya kita mau juga tentang metodenya. Ya, metodenya kita ambil, Pak. Misalnya kita perlu nih, ini metodenya kuanti apa kuali, kan gitu, Pak ya? Iya. Oke, saya sambil ngecas ini ya. Kebetulan baterainya habis. Jadi yang kita ambil sesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya kita perlu metodenya, Pak, karena yang namanya disertasi itu kan konsep yang mau kita lihat. Kita juga mau melihat metodenya, dia seperti apa, supaya bisa berbeda dari penelitian tertentu. Boleh ya, metodenya. Gitu ya, boleh diambil metodenya. Nah, kalau saya biasanya saya bikin lagi tabel bantu, buka file baru ke samping, supaya saya nggak berulang-ulang lagi ya. Nah, jadi tadi supaya nggak ke bawah-bawah lagi, saya akan copy lagi. Yang ketiga ini tentang pasar modal. Tapi dia sukupnya. Oke, berarti sukupnya supaya nanti jangan campur-campur dia. Oke, berarti ini. Oke, berarti ini sukup. Nah, jadi gitu Pak ya. Jadi kita bisa gunakan tabel bantu. Ini ya. Jadi tabel bantu ini nanti untuk mendeskripsikan tidak ya sesuai dengan jumlah halaman yang diperlukan di paper yang mau kita tuju. Tapi biasanya pembahasan ini memang perlu banyak ya kan Pak. Nah nih, jadi supaya cepat dia, nah gitu kan. Jadi nanti kita akan lihat beberapa hal kalau poinnya sama. Ini kayaknya udah nih. Peran sosial keuangan Islam secara umum ya. Oke, ini tadi Iran ya. Iran. Oke, berarti ini oke, ini udah ya. Berarti terus ini ya yang saham. Oke, yang saham masukkan ke yang saham. Nah, jadi ini apa namanya? Step by step-nya begini. Nah, gitu. Jadi memang supaya apa Pak? Supaya kita dapat ini ya, dapat secara utuh ya, kira-kira tema-tema, gitu kan, tema-tema yang dibahas itu apa saja. Makanya saya bilang tadi, kalau pertanyaan penelitiannya sangat luas, ini yang sulit kita nanti membacanya kan akan sangat banyak paper yang harus kita review. Tapi kalau apa namanya itu rumusan masalahnya kita persempit,
ya udah kita udah fokus di situ aja gitu. Nah, ini jadi nanti kita tinggal baca-baca mana yang sama kita anggap sama poinnya, nggak perlu kita ulang, tinggal kita kelompok-kelompokkan. Nah jadi ini ya memang ya namanya membaca ya, apa boleh buatlah gitu. Tapi itu tadi saya bilang ya, jadi kalau teman-teman memang targetnya mau menyelesaikan disertasi, ini akan sangat membantu. Karena semua hal ya berkaitan dengan tema disertasi yang mau kita dalami itu, ya dia sudah ada di situ gitu ya. Prof, sedikit boleh Prof? Ya, lanjut. Kembali ke atas tadi Prof, terkait dengan paper yang kita masukkan ke tabel bantu ini. Tadi kan kita menggunakan aplikasi Mendeley itu ya Prof ya? Ya, Mendeley. Terus kita ketik temanya kan, muncullah paper. Bukan. Yang tadi itu kita udah cari POP kan? POP. Kita udah cari POP. Di POP itu kita simpan risk manajernya. Sudah kita simpan risk manajernya, kita buka di Mendeley, kita bikinlah foldernya supaya kita jangan bingung nyarinya. Jadi khusus untuk review kita ada di folder itu. Ini ya, saya buka lagi Mendeley-nya tadi ya. Untuk penunjukan. Ini. Jadi kalau all document kan semua. Sulit kita mencari yang sudah kita sesuaikan tadi kan. Ini semua paper yang muncul ini, Prof. Iya, makanya kita bikin ininya ini. Maksud saya waktu kita memilih ini nih, Prof. Ini apakah kita pilih sesuai tema atau yang update gitu aja, Prof? Yang update atau kita pilih sendiri yang terkait tema? Waktu di publish or perish kan kriterianya sudah kita buat bahwa kita hanya akan mengambil paper paper 2 tahun terakhir nih, 2020 2021. Nampak ya? Ya. Dengan kata kunci ini. Di sini pun sudah saya sortir juga. Yang bukan paper full nggak saya ambil. Misalnya nih introduction. Ini nggak saya conteng ini. Saya tinggal dia, nggak saya ambil. Nah, ada lagi yang kira-kira nggak sesuai. Gitu ya. Tapi karena ini semuanya kita anggap sudah sesuai ini tadi. Udah, berarti. Prof, yang ini, ini POP, aplikasi POP yang ini. Iya, ini POP Pak. Jadi saran apa itu tadi? Kalau dia di Google Scholar, risk-nya 1 per 1. Bisa, tapi 1 per 1. Jadi agak lebih lama kan? Tapi kalau ini kita bisa save as kayak tadi, tinggal di Mendeley-nya kita bikin foldernya nih tadi kan, sendiri ya. Ini kan. Udah kita bikin foldernya, ya udah. Jadi inilah dia dari atas nih, dari si Hudayfi sampai ke bawah ini. Inilah yang mau kita review. Idealnya ya, berapa paper tuh, Prof? Dari ada ideal Pak. Dia berapa berapa paper yang muncul sesuai dengan kebutuhan pertanyaan penelitian, itulah dia. Jadi kalau terlalu banyak, misalnya di Google Scholar tuh muncul sampai ribuan, ya dikurang. Saya selalu kasih tips tahunnya dikurangi Pak, gitu loh. Misalnya dalam setahun terakhir, ya udah yang terbit 2021 aja ambil, gitu. Jadi selalu saya sampaikan kalau kita ambil yang 2021 pasti tahun-tahun sebelumnya kena itu, karena dia referensinya pasti 5 tahun. Saya nggak tahu, udah saya cas ini tapi kok mana ya, saya cek boleh masuk nggak baterainya. Nggak masuk. Alah, macam mana mau masuk ya kan, terpisah dia antara kepala dan badan. Baru masuk. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Prof. Yuk.
Untuk temuan tadi perlu kita buat para pasel langsung atau gimana, Prof? Jadi supaya tidak terjadi plagiasi gitu. Oke, karena temuannya sudah kita set berdasarkan berdasarkan ini sebetulnya tabel-tabel ini kan nanti kita edit ya, kita baca ya. Artinya setelah ini terkumpul ini kan mau kita deskripsikan ini. Apalagi ini tadi kan dari bahasa Inggris, kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Habis itu nanti ini misalnya cuman ini ya, cuman ini misalnya. Berarti ini kan misalnya contohnya Iran aja sudah menggunakan Qardul Hasan. Kemudian ini. Jadi berarti ini apa namanya itu? Ini bisa kita bahasakan menjadi dalam satu kalimat apa atau beberapa kalimat boleh, gitu Pak. Jadi ini setelah kita baca, ini tugas kita lah kemudian mengarangnya atau membahasakannya dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh pembaca. Nah, sampai di sini ini nanti akan sangat bergantung kepada kemampuan kita menulis, Pak. Tapi kan idenya sudah ada itu. Ini kan selama ini kita nuliskan idenya nggak ada nih. Berarti peran sosial keuangan Islam. Misalnya ini, berarti kita dapat informasi di sini bahwa instrumen keuangan Islam, keuangan sosial Islam telah dikerahkan, gitu kan, oleh anggaplah di sini kan beberapa atau oleh negara-negara Muslim ya, negara-negara Muslim selama masa pandemi. Ini kan, tinggal kita tulis saja begini gitu kan. Gitu tentang peran sosial keuangan Islam. Oke. Data menunjukkan gitu kan bahwa sejumlah negara Muslim gitu kan. Nah, inilah yang asli kita ketik, Pak. Jadi kalaupun tidak pakai parafrase, saya kira karena kita mengetiknya manual berdasarkan ide yang ada di sini, menurut saya sih ini yang kita sebut dengan asli ya. Asli memang tulisan kita itu, Pak. Gitu ya. Nah, kalaupun nanti dimungkinkan dari mana referensinya, nanti tinggal kita pakai Mendeley aja. Tadi kan ingat kan ini diambil dari mana? Tadi kan ada ininya ya, tabel bantunya. Jadi tabel bantu itu ya bukan dihapus maksud saya. Mungkin kita pindahkan tempat lain supaya kita ingat poin ini tadi diambil dari mana ini. Gitu loh. Bahwa sejumlah negara Muslim telah menggunakan kan gitu ya berbagai ya instrumen keuangan sosial Islam dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19. Akan poin satunya udah berbeda nih kan. Tadi aslinya bahasa Inggris ini Pak. Sudah kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, kita bahasakan lagi dalam bahasa Indonesia. Nanti kita terjemahkan lagi dalam bahasa Inggris, sudah jauh dia. Temuan Turnitinnya udah nggak ketemu dia, karena sudah pakai bahasa kita dan nanti diterjemahkan. Gitu ya. Nah ini kan hanya satu paper aja kita dapat Iran ya. Tadi saya dapat negara-negara OKI juga tadi ada dapat informasi. Nah jadi kita bisa tambah di sini. Sejumlah negara yang tergabung dalam organisasi konferensi Islam, kan gitu kan? Begini. Tadi ada di atas. Saya tinggal kasih referensinya nanti di situ. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa poin pertama bahwa ini tadi secara umum ya peran sosial keuangan Islam bahwa negara-negara Muslim sudah menggunakan instrumen keuangan Islam, gitu ya, dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19. Ya, silakan Pak. Belum berubah layarnya, Prof. Oh, masih yang mana ini? Screen-nya berhenti, Prof. Oh, sorry. Di tabel peran sosial. Nah, ini masih Mas harusnya begini. Nah, gitu ya. Nah, jadi inilah dia kita bahasakan. Ini karena belum lengkap ya, tapi kalau ini udah lengkap tadi nih apa namanya itu? Tabulasi temuan-temuannya tadi. Nah, ini bisa saya kelompok-kelompokkan ini lagi. Jadi yang ini tadi, yang hasil-hasil ini pun isinya
kita kelompok-kelompokkan lagi karena pasti dia ada subtema lagi. Jadi dalam Islamic Finance and COVID ini nanti itu pun biasanya saya tidak membahasnya lurus-lurus saja gitu ya. Tapi nanti setelah dibuat tabel bantu lagi, ya, tabel bantu yang tadi yang di ya. Nah ini ya, setelah dapat tabel bantu yang ini nanti, nah ini, nah, jadi ini pun nanti ini aja misalnya peran sosial pasar syariah, ini aja kita sudah dapat dua subbab, ya, tema tentang saham, satu lagi tentang sukuk, nah gitu loh. Nah ada lagi nanti tentang apa namanya itu socially responsible investment, ya, investasi bertanggung jawab sosial. Nah, ada lagi tadi tema tentang itu, SRI. Nah, jadi untuk tema ini, gitu kan, nanti saya bisa bicara dalam 3 sub, gitu kan. Peran sosial pasar modal syariah juga ditemukan pada produk-produk berbasis social responsible investment. Tadi itu ada ya, ketika disebutkan bahwa konvensional investment itu mengalami hubungan yang positif dan signifikan terhadap harga saham, tapi saham-saham Islam yang social responsible investment ini malah berhubungan negatif. Jadi memang sesuai dengan realita dia, gitu ya. Nah jadi ini harus diselesaikan dulu ini Pak, ini karena belum selesai ya, jadi dikumpulin tadi tuh ringkasan-ringkasan paper-paper terungkus ini, dikumpulin, panjang pun nggak apa-apa. Tapi setelah dikumpulin ini nanti ada yang mirip-mirip kita gabung-gabung. Oke, berarti ini kaitannya dengan ini dampak makro nih, karena ini ternyata COVID-19 itu juga dianggap sama dengan guncangan politik, sama-sama shock. Berarti dia dianggap sebagai guncangan. Nah, ini berarti satu sub sendiri. Nah, jadi ini poin-poin temuan ini dikumpuli dulu semua, Pak. Nah, setelah dikumpuli semua, barulah dibahas. Nah, ketika dibahas, ya saya biasanya itu tadi ya, poin-poin ini saya subbab-subbabkan aja. Ini kan karena dari tulisan yang berbeda-beda, jadi dia nampak tidak berurut ya. Gitu. Tapi dia memang harus diurut nanti Pak. Maksudnya ada temanya, lalu ada subbab bahasannya. Nah, itulah yang kita deskripsikan. Udah, ketika kita mendeskripsikan, ini ada pedomannya, yaitu apa itu? Kita menyampaikan, kok yang ini boleh. Kita menyampaikan yang pertama ya faktanya seperti apa sesuai dengan paper itu. Ya, ini dia. Jadi faktanya seperti apa peran sosial keuangan Islam. Nah, ini. Jadi konsep tulisannya itu ini ngikuti tiga pakem ini. Pada apa fakta-faktanya, lalu fakta-fakta itu terkait dengan teori-teori apa yang relevan. Kita kan nanti di bagian literatur review ada menulis tentang teori-teorinya. Ya, apakah ada penelitian terdahulu yang kita perkuat atau malah ada yang bertentangan, gitu kan? Baru masuk opini kita. Nah, ini maka tadi kalau ini dicek Turnitinnya ya jauh Pak, itu tadi karena dalam satu bagian ini ada 3 yang mau kita sampaikan. Faktanya seperti apa, lalu literatur ya. Jadi ini ada fakta sosial, lalu ada 3 ya. Ada fakta sosial atau fenomena sosial. Nah, gitu ya. Lalu ada fakta literatur. Nah, literaturnya seperti apa? Nah, baru opini kita. Nah, gimana nih opini kita? Itulah yang kemudian per subbab ini itulah dia isinya. Maka dapat dipastikan ini pasti tidak akan mungkin plagiat lah. Gitu Pak ya. Nah, jadi semakin sempit judul yang kita bahas, maka subbab ini juga akan semakin sedikit. Faktanya juga tidak banyak-banyak ya, gitu kan. Nah, tapi karena ini memang saya ambil
lembaga keuangan syariah ini, itu kan lembaga keuangan syariah macam-macam ya. Ternyata kita temukan tadi ada bank, ada pasar modal, ada fintech, ada lembaga keuangan mikro, lalu ada lembaga sosial, zakat, infak, dan sedekah. Nah, kalau itu sudah selesai tadi, jadi makanya saya kalau memulainya itu tadi Pak ya, tidak mulai dari seperti bikin judul, bikin artikel, imrod. Kalau bikin imrod itu kita udah stres Pak, karena kita mulai introduction, udah ini ya, udah ngawang-ngawang kita. Tapi kalau kita mulai dari pertanyaan penelitian apa, lalu kita cari papernya, lalu ini kita dapat dulu hasilnya, kita bahas segala macam, barulah. Nah, gitu ya. Nah, jadi apa gunanya ini Bapak-bapak kalau mau melakukan ini untuk disertasi? Wah, Bapak jadi master untuk disertasi yang Bapak tulis itu. Nggak ada literatur yang terlewatkan. Dan Bapak nggak baca papernya utuh kan? Kita cuma baca dari abstraknya doang. Berapa banyak waktu yang kita hemat dari situ. Nah, kalau mau lebih detail lagi nanti, ya Bapak tinggal baca isinya. Kalau itu nanti Bapak mau nulis tinjauan literatur ya. Nah, jadi saya kalau ditanya pengalaman saya itu, ini setelah udah selesai bawah-bawah ini, ya kalau si Juli udah paham dia karena sudah pernah. Ini nggak cuma di penelitian di penelitian literatur saya begini, di penelitian riset juga sama. Ya, saya melakukan hal yang sama. Saya tidak mulai dari atas, saya mulai dari hasil. Ya, saya mulai dari hasil. Saya mulai dari bagi apa. Kalau itu sudah selesai Pak, kita tinggal ngikuti pakem, bikin abstrak, bikin introduction, ya, bikin literatur, ya, literatur ini tentang apa saja peran-peran lembaga keuangan Islam. Nah, baru bikin review metodologi. Nah, metodologi ini gampang sih, bagaimana kita memproses, ya tadi ya, mulai dari pertanyaan penelitian, apa pertanyaan penelitiannya, bagaimana cara mencari bahannya. Ya, pakai Google Scholar and publish Paris or Paris nih tadi ya, boleh ya. Nggak ada masalah, tinggal pakai kata kuncinya apa. Sosial, social, Islamic finance and COVID. Nih nggak usah pakai Indonesia lah. Ini tadinya rencana mau di Indonesia, karena pakai Google Scholar. Tapi kalau pakai Scopus kita pakai yang dunia aja. Dapat berapa? Misalnya tadi ternyata dapat 34. Ya, 34 paper yang kemudian dari 34 itu nanti nggak semua ya, tidak semua, ada berapa, bagaimana menganalisisnya, udah baru masuk hasil. Nah, cara bikin hasilnya pakai tabel bantu, abstraknya dulu dibaca, setelah dibaca tadi kalau abstrak dalam bahasa Inggris terjemahkan dulu, di sini masuk dalam bahasa Indonesia, bikin poin-poinnya ini. Nah, poin-poinnya ini nanti dikumpuli dalam satu tema masing-masing, ya, sehingga ada tabel bantu untuk poin-poin. Ya, sudah ada tabel bantu poin-poin. Nanti kalau sudah dapat tabel bantu poin-poinnya, maka itulah nanti dibahas. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini nanti dibahas sesuai dengan sesuai dengan tiga pakem ini. Faktanya seperti apa? Fakta sosial ya, atau fakta fenomena. Ya, fenomena dalam literatur itu seperti apa? Kemudian kita cari literaturnya yang mendukung atau berbeda dari hasil ini. Gitu loh. Supaya dia ada pembahasannya ya. Nah, baru masuk opini kita. Nah, gimana nih pendapat kita? Ya, kalau udah kita baca-baca ini, kita udah suka-suka hati aja nih membahasnya nih. Mahasiswa S3 pasti pintar bikin opini. Udah, itu aja tinggal berulang. Nah, gitu kan. Kalau ini peran sosial, berikutnya peran sosial di instrumen pasar modal syariah, kan gitu kan, peran sosial pasar modal syariah untuk sub pembahasan kedua. Nah, gitu aja. Jadi kalau ya fakta literatur ini yang mendukung ini dari apa ya? Dari poin-poin yang ada di title tadi itu. Dilihat yang berbeda.
Oke, misalnya ini kan bicara tentang data menunjukkan bahwa sejumlah negara Muslim telah menggunakan berbagai instrumen keuangan Islam, terutama kan gitu ya, Ya. terutama instrumen sosial, ya, dalam mengatasi. Nah, kita kan ada literatur yang menjelaskan bahwa dalam ekonomi Islam itu, nah gitu ya, fungsi lembaga keuangan itu nggak cuma fungsi finansial ya, tapi ada fungsi sosial. Nah, literatur itulah kita gunakan untuk mendukung pernyataan ini gitu loh. Nah, gitu. Jadi ini kan seolah-olah bahasa kita ini, Pak. Nah, tapi bagaimana supaya bahasa kita ini didukung oleh literatur. Nah, jadi kalau ini kan nanti dari paper yang di atas ya, paper yang direview ya. Nah, lalu ditambah lagi. Nah, hal ini sejalan dengan apa namanya itu maqasid ya, cara gitu kan, maqasid syariah, nah, gitu kan, yang menghendaki agar gitu kan, lembaga keuangan syariah tidak sekedar gitu kan mencari keuntungan finansial, tapi juga harus mampu memberikan manfaat sosial kepada masyarakat. Nah, gitu kan. Nah, tentu saja ini ya saya gimana ya akan lihat di Mendeley ya. Saya punya apa namanya itu di Mendeley, kita cek yuk Mendeley saya. Nah, jadi triknya ya supaya kita bisa dapat di Mendeley ini saya punya satu folder tentang Islamic Finance sini ya, tentang Islamic Finance. Kira-kira tadi kan saya ngomong tentang lembaga keuangan syariah itu harus bisa punya fungsi sosial ya. Nah, kira-kira kalau ada yang cocok di sini bisa saya masukkan di situ sebagai literatur, Pak. Nah, gitu. Nah, jadi ya misalnya tulisan siapa yang mau kita masukkan, karena di abstrak itu ada, bisa aja misalnya yang menarik-menarik di sini ini ada exploitation, profit and riba, tentang riba ya. Kita cari yang berkaitan dengan ini bisa nih, si Tatiana nih, prinsip-prinsip dan instrumen Islamic Financial Institution. Ini tadi. Nah, nih ya bisa aja nih kita ambil. Oke, Tatiana. Oke, berarti ini kita jadikan di sini si Tatiana sebagai referensinya. Nah, gitu. Tadi kan Tatiana. Nah, ini dia. Nah, gitu. Kalau kita saya biasanya begitu, Pak. Jadi kira-kira gitu kan di dalam artikel-artikel tersebut yang bicara tentang ini ada nggak di situ ya. Jadi kalau nggak cuma Tatiana, gitu kan, ada lagi yang lain ya kita tambah aja lagi. Biasanya gitu-gitu kan Umer Chapra itu yang ngomong-ngomong begitu tuh. Umer Chapra, Towards a Just Monetary System. Atau ini ada lagi yang ini, Is it necessary to have Islamic, karena ini kan terlalu jauh ya. Tahun 1995 kita ambil 1998, Chapra bisa. Terus siapa lagi? Misalnya si oke, tanggapin aja lah dulu. Oke. Ya, mestinya tadi bisa sekalian ya. Tambahlah si Chapra tadi. Chapra. Jadi gitu Pak ya. Jadi
ini teknik ya, teknik kita kalau mau nambahi ya literaturnya ya di sini. Jadi paper kita itu dibantu oleh artikel-artikel lain. Nah ini tentu tadi kata kuncinya bisa langsung kita cari Mendeley atau Bapak bisa nyari sendiri di apa lagi di browsing lagi. Kira-kira tapi tadi saya kira dapat itu paper-paper yang tadi yang tidak sesuai judul itu bisa dipakai sebagai paper yang mendukung. Gitu. Jadi biasakan kalau saya tuh ya di Mendeley itu saya sudah kasih folder-folder. Jadi kalau bicara soal Islamic Finance secara umum ada foldernya. Jadi kalau bicara soal tadi kan kaitan dengan prinsip-prinsip, saya cari aja di sini foldernya, saya lihat abstraknya. Kalau ada yang cocok, saya jadikan sebagai referensi. Karena dengan Mendeley ini kita nggak disuruh cari nomor halaman ya kan. Kita cuma diminta referensinya saja. Gitu. Itulah enaknya Mendeley ini. Gitu Pak ya. Jadi kalau sudah begitu, wah sudah enak sekali nih ya kan. Jadi ini tinggal masukkan tadi paper yang mana, kalau masih ingat tadi dimasukkan. Hal ini sejalan dengan maqasid syariah yang mendengar agar lembaga manusia tidak sekedar mencari keuntungan, tapi juga harus memberikan manfaat sosial kepada masyarakat. Nih, dapat kita referensinya kan, ada si Tatiana, ada si Capra gitu kan. Baru oke, manual ya, karena tadi. Sudah baru opini kita. Gitu kan. Tentu saja, gitu kan. Kondisi ini sangat penting bagi masyarakat dunia. Kan gitu kan, karena kita bicara sedunia kan. Masyarakat dunia untuk ikut mengembangkan keuangan ini Islam ya. Keuangan Islam. Gitu loh. Apa bisa ngomong banyak di sini, ya kan? Keuangan Islam secara universal kan gitu kan? Sistem keuangan Islam dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat tanpa membedakan agama. Ini kalau ada literatur lain bisa ditambah. Kalau ini opini Bapak ya udah nggak apa-apa. Oke, itu ya. Mungkin kita nggak mungkin sampai kandas ya, tapi paling tidak ini tipsnya untuk bagaimana kawan-kawan bisa membuat studi literatur yang saya kira kalau standarnya kayak gini, ini bisa Scopus Pak. Gitu, bisa Scopus. Oke. Ya harapannya kawan-kawan langsung coba ya ke paper masing-masing, walaupun pakai Google Scholar ya, atau POP yang tidak Scopus nggak apa-apa, gitu nggak apa-apa. Tapi metodenya seperti yang itulah. Oke, waktunya sudah jam 10. Pak sedikit Pak, tanya. Silakan. Jadi kan dari beberapa artikel yang udah dibaca, itu ada yang pertanyaan penelitiannya itu seperti yang Pak buat tadi itu hanya satu yang pertama aja. Ada yang pertanyaan penelitiannya itu yang kedua aja gitu. Tapi kan Bapak buatnya dua-dua gitu. Itu memang harus dua-dua atau gimana? Atau terserah nanti jurnal nanti digabung. Nanti digabung. Itu tadi kan masih tabel bantu. Bukan di pertanyaan penelitiannya, Pak. Maksudnya gimana? Nggak paham saya. Pertanyaan penelitian rumusan masalahnya itu tadi kan Bapak kan ada dua. Oke. Ya, jadi, kalau mau satu juga nggak apa-apa. Misalnya tidak bikin deskripsinya. Ada beberapa artikel dari saya jumpai seperti itu, Pak. Iya, jadi itu yang namanya konten ya, lebih ke konten. Namanya itu narrative review. Ya, ada yang satu lagi bibliometric review. Nah, ini saya menggabungkan ya, karena biasanya gini, jurnal yang agak bagus itu dia mementingkan proses, bahwa betul kita melakukan proses review tersebut dengan benar. Makanya kalau ada deskriptifnya itu akan lebih bisa dipercaya
gitu, bahwa benar ini dia bikin deskripsinya dari sisi metode sekian paper, yang kuali sekian, kuanti sekian, dari sisi tahun ini sekian. Nah, itu biasanya lebih bisa dipercaya. Walaupun itu tidak mesti ya, tidak mesti. Saya sudah kasih contoh kemarin yang modelnya narrative review, langsung kontennya, pertanyaan kedua tadi langsung jadi pertanyaan tunggal. Ya boleh, nggak ada masalah. Nah, tapi karena memang ini biar sekalian ya, biar sekalian, karena ini nanti ya mana tahu mau dicoba ke Scopus, itu kalau dia salah satu yang membuat reviewer ini percaya dengan paper kita adalah proses itu dibaca di mana? Ya dibaca di metode dan bagaimana kita mendeskripsikan paper-paper yang kita review. Ya, jadi nggak apa-apa. Jadi itu namanya langsung ke tidak sistematik namanya literatur review. Nah, karena malam ini saya mengajarkan ada sistematik literatur review, maka ada proses-proses mulai dari pengumpulan ya sampai nanti pemilihan, kemudian sampai nanti kita sajikan. Gitu ya. Jadi kalau pertanyaan question research-nya langsung satu, ya nggak apa-apa. Nah, gitu. Oke, teman-teman ya, mudah-mudahan dalam seminggu ini ya ada progres bagi yang belum, bagi yang sudah ya. Kebetulan memang hari ini saya tidak sempat ngapa-ngapain ya, sampai sore tadi saya kebetulan kita ada IKU ya, IKU 2021 yang harus disetor hari ini. Jadi saya belum sempat baca, punya teman-teman yang sudah masuk, tapi besok, mulai besok itu sudah mulai akan saya review dan saya baca. Baik teman-teman sekalian, mungkin kalau waktunya nanti ada waktu lagi kita akan sambung, tapi paling tidak teman-teman sudah melihat langsung ya, bagaimana proses literatur review yang tidak sekedar literatur review. Hari ini saya tambah dengan sistematik ya, sistematik literatur review. Agak rempong memang, tapi kalau ini dikerjakan lebih cepat lah daripada kita penelitian riset itu kan, bagi-bagi kuesioner nunggu lagi semacam. Kalau ini kan membaca ya, kalau untuk kebutuhan disertasi saya kira akan sangat membantu lah. Teman-teman nanti bisa ngomong itu udah kayak air mengalir aja ya, sudah kalah nanti promotornya. Karena Bapak Ibu menguasai riset-riset terkait disertasi yang sedang Bapak. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Kita ketemu di pertemuan akan datang. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama. Semoga berlanjut ya, teman-teman. Luar biasa. Baik, assalamualaikum. Salam.